Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, di pertemuan ini kita eh, membahas artikel ilmiah untuk bagian hasil dan pembahasan ya. Untuk bagian yang ini ya. Sebelumnya, pada video sebelumnya kan sudah dibahas yang ini, metode penelitian dan pendahuluan. Ya. Nah, jadi di metode penelitian ini Anda harus membuat tahapan-tahapan di dalam penelitian seperti ini dan menghasilkan ini ya. Itu udah dibahas di video sebelumnya. Ya. Kemudian uraikan dulu dengan ini. Kemudian uraikan metode yang digunakan. Ya. Nah, itulah dia metode penelitiannya. Nah, khusus untuk malam ini kita membahas ini. Ya, penulisan hasil dan pembahasan. Ya. Nah, di bagian ini, ya, hasil dan pembahasan ini, yang pertama sekali Anda harus memiliki itu adalah pendahuluan dari bagian hasil. Ya. Pendahuluan dari bagian hasil. Maksudnya pendahuluan dari bagian hasil ini adalah kita menceritakan dulu apa yang terjadi di perusahaan. Jadi artinya kita menceritakan kriteria yang digunakan itu apa, ya, secara garis besar. Ya. Kemudian kita menceritakan alternatif yang dibutuhkan ada berapa, kemudian bobotnya seperti apa. Ya, kita menceritakan di sini gitu. Ya. Di sini kan udah saya tampilkan ada tabel pertama atribut, tabel kedua bobot, tabel ketiga alternatif dosen mudanya, tabel keempat rating kecocokan. Ya, ini data yang penting, tapi sebelum data-data ini ada, Anda wajib menceritakan dulu, ya. Anda wajib menceritakan dulu gitu. Ya misalnya di sini kita apa? Ya, pada tahap menghasilkan informasi yang efektif, sistem pendukung keputusan membutuhkan data-data berupa data atribut, bobot, kepentingan tiap atribut, beserta data alternatif. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa beberapa alternatif dosen muda pada yang baru memiliki masa kerja di bawah dari 3 tahun. Dosen muda ini merupakan dosen yang telah memiliki surat keputusan dan berjenjang S2 sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Oke. Nah, jadi hasil pendahuluan dari bagian hasil ini harus ada seperti ini gitu. Pengantarnya, ya. Nah, pengantarnya. Adapun dosen muda, nah, setelah penulis melakukan pengambilan data pada standar
terdapat 7 orang dosen muda yang dapat dilihat pada tabel. Tabel 3. Tabel 3. Terdapat 8 atribut kriteria yang akan penulis bahas pada jenisnya benefit. Kasus pemilihan dosen muda stasi. Oke. Nah, seperti ini dia. Jadi pengantarnya harus ada begini, ya. Nah, jadi selanjutnya pengantar ini untuk masuk ke tabel 1 berupa atribut atau kriteria, nanti masuk ke tabel bobot, kemudian masuk ke tabel alternatif. Nah, inilah gunanya pengantar. Nah, khusus untuk Anda, ya, diharapkan Anda membahas tiap-tiap atribut ini seperti ini. Keterangan atribut. Indeks. Kemudian
Oke, jadi ini kan saya menceritakan 3 kriteria, C1, C2, C3 gitu. Nah, Anda ceritakan sampai C8 ya. Itu tadi ya. Tuh. Kemudian di sini saya menjelaskan bobot atribut ya. Nah, Anda lihat bobot atributnya sangat berbeda ya. Saya di sini nggak pakai persentase ya. Bobot atribut yang saya gunakan di sini, saya tidak menggunakan persentase. Ya, saya menggunakan metodenya rank order centroid. Ya, gitu. Kalau yang pernah kita bahas di kelas, kita menggunakan ini ya. Kita menggunakan persentase biasa, 10%, 15% gitu. 30%, totalnya 100% gitu. Nah, permasalahannya adalah dasar dari persentase itu dari mana gitu. Di sini saya mengambil metodenya rank order centroid gitu untuk menghitung bobot ya, untuk menghitung bobot. Nah, pertanyaannya kalau Anda ingin mengetahui bagaimana cara menghitung bobot ya, menggunakan metode rank order centroid. Baik, di sini akan saya jelaskan sekilas ya. Misalnya ada 3 kriteria. Ya. Ketiga kriteria ini 1, 2, 3. Sama dengan 1 dibagi 1 dibagi 1. Sama dengan 1 dibagi 2. Sama dengan 1 dibagi 3. Ya. Nah, ini saya sumkan, totalkan. Total semua dari ini ya. Kemudian untuk bobot pertama, ini saya bagi dengan 3. Ini bobot pertama. Oke, ini sama. Saya sumkan. Ini bobot kedua. Saya sumkan. Ini bobot ini bobot ketiga. Kalau ini ditotalkan bobotnya 1. Ya. Jadi bobotnya itu ini dia. Ya. Nah, cara menghitung bobot dengan metode ROC, rank order centroid. Misalnya Anda memiliki 5 bobot, 5 kriteria atribut. Ya. Anda memiliki 5 atribut. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Kemudian ini sama dengan 1 dibagi 1. Ini 1 dibagi 2. 1 dibagi 3. 1 dibagi 4. 1 dibagi 5. Oke. Saya totalkan keseluruhannya. Sum. Nah, untuk bobot pertama ini dibagi 5. Gitu. Kenapa 5? Karena ini kan 5 kriteria. Berarti dibagi 5. Yang ini dibagi 3 karena ini 3 kriteria. Ini oke. Satu ya. Kemarin saya mengatakan bobot yang baik itu apabila nilainya 1. Ini dia. Berarti bobot untuk C1 0,46, bobot untuk C2 0,26 gitu. Nah, ini dia. Dasarnya kita menggunakan metode rank order centroid. Nah, di sini kita mulai dari yang ini dibagi 1. Ini 1 dibagi 2, ini 1 dibagi 3, ini 1 dibagi 4, ini 1 dibagi 5. Nah, yang diambil nilai yang pertama ini semua. Yang kedua ini semua. Yang ketiga ini. Yang ini jangan lagi diambil. Ini sudah dianggap 0. Ini 0, ini 0.
Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Nah, begitu maksudnya. Nah, ini menggunakan metode centroid, sehingga pembobotan yang kita gunakan itu lebih simpel. Ya. Nah, untuk apanya, Anda bisa baca-baca artikel yang sudah publis dengan menggunakan metode ROC. Silakan aja. Ini aja, di searching ini ya, rank order centroid. Ya. Sehingga bobot yang kita miliki memiliki nilai yang objektif, tidak subjektif lagi gitu. Nah, pertanyaannya, Anda harus meletakkan yang pentingnya dahulu sebagai C1, mana lagi kepentingan yang lain sebagai C2, mana lagi kepentingan yang lain sebagai C3. Artinya apa? Bobot yang paling penting itu letakkan yang pertama, selanjutnya bobot yang terakhir, ini adalah kriteria yang mungkin tidak berperan sekali, tapi dia mendukung, gitu maksudnya. Jadi kriteria yang paling akhir ini, dia nilainya lebih kecil. Ya, oke. Nah, tahapan pertama tadi Anda harus analisanya dulu ini. Untuk mengantar ada tabel alternatif, atribut, bobot, dan alternatif. Ya. Selanjutnya, kita mendapatkan rating kecocokan. Rating kecocokan ini pertemuan antara alternatif dan kriteria. Ini dia. Sehingga di sini bisa terlihat matriks XIJ gitu. Ya. Oke, langkah kedua menghitung menggunakan metode. Nih, menghitung dengan menggunakan metode. Ini langkah kedua. Ya, langkah kedua. Jadi di langkah kedua ini Anda harus uraikan perhitungannya. Ya. Berikut untuk mendapatkan perhitungan C1 dengan menggunakan persamaan 2. Persamaan 2 itu yang di atas. Nih, persamaan 2. Kan benefit ini keuntungan. Ya, Anda hitunglah. Di sini, misalnya, kan kita mau mencari R11 sama dengan, nah, ini huruf kecil aja. Ya, misalnya seperti ini. R11 diperoleh dari 0 ya, dibagi maksimum. Maksimumnya 1 bagi 1 sama dengan hasilnya 0,0. Nah, gini. Nah, kopikan. R1IJI kolom 1. Oke. Kolom 1 ini 1 per 1. Hasilnya 1. Oke. Nah, ini untuk yang C1. Ya. Berikutnya Anda cari untuk yang C2. Untuk mendapatkan perhitungan C2 menggunakan persamaan kedua. Di sini kolom kedua, baris ke-1. Ya, di sini yang paling X12, 0, ini 3. Berarti ini 3. Ya, hasilnya ya tetap 0 juga. Ya. Nih. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hitung, ini 0, 2, 0, 3. 0, 2, 0, 3. Nah, kan gini nih. 0, 2, 0, 3. Semuanya 0 semua. Ini 2/3, hasilnya ini sebenarnya ini. Ya. 0,67. Ini 0, ini 1. Ini 1 hasilnya nih. Nah, selebihnya 0. Nah, jadi ini yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan matriks ternormalisasi RIJ. Nih, ini baru C1 dan C2. Anda lakukan selanjutnya sampai C9. Ya. Anda buat terus ke bawah ya, jangan ke samping ya. Satu kolom aja.
Ini lanjutkan, itu maksudnya. Hasil dari perhitungan mendapatkan matriks ternormalisasi terlihat pada matriks RIJ berikut. Ya. Oke, inilah dia matriks RIJ-nya. Ya. Kemudian apa lagi? Untuk mencari nilai preferensi, uraikan perhitungannya. V1. Ya, V1. Rumusnya bagaimana tadi? Menggunakan persamaan ketiga. Rumusnya ini penjumlahan dari W dikali RIJ. Jadi ini W-nya kita copy dulu. Biar nggak terlalu... Oke, penjumlahan. Berapa kolom ini? 8 kolom. 0,34 dikali 0,00. 0,21 dikali 0,00. 0,15 dikali, ini ketiga, 0,00. Ini keempat, 0,11 dikali, keempatnya 0,00. Ini, yang ini. Nah, berikutnya kan ini. Ya. Oke, ditambah. Oke. 0,11, 0,08 dikali 0,05 dikali 1,0, 0,03 dikali 1,0, 0,02 dikali 1,0. Oke. Ini kita hilangkan nolnya 1 digit aja di belakang. Biar lebih besar. Oke, ini dia. Maka hasilnya sama dengan ini 0, paham itu ya? Nah, ini uraikan perhitungannya. Ini baru yang satu. Ini 0,3, 0,21, 0,15, 0,11, 0,08, 0,05, 0,03, 0,02. Oke. Nah, begitu juga yang V2 ini. Nah, dibuat di sini. Ya. Begitu juga dengan V2. Nol koma tujuh. Ada suara ini. 0,67, 0,0, 0,0, selanjutnya 1, selanjutnya 1, selanjutnya 0, selanjutnya 1. Oke, hasilnya 0,2. Oke, gini dia hasilnya. Nah, ini yang dilakukan. Paham itu ya? Nah, kemudian ini dari V2 menghasilkan nilai preferensi. Ini nilai preferensinya dimasukkan ke tabel preferensi ini. Sampai ke V7. Nah, ini sampai ke V7 ya. Dan kemudian kita peringkatkan mana yang lebih tinggi. Gitu. Nah, dari peringkat yang lebih tinggi yang ini, Anissa dan Alwin. Nah, ini tadi ya. Nah, jadi tahapan akhir adalah membuat analisisnya ini. Ya, jangan tabelnya aja langsung, nggak ada ininya, nggak ada analisisnya. Analisisnya itu sebenarnya gampang aja, menceritakan tabel ini, ya, bahwa A3 lebih tinggi dari A2, lebih tinggi dari A4, lebih tinggi dari A7, lebih tinggi dari
A5 lebih tinggi dari A6 lebih tinggi dari A5, gitu maksudnya. Jadi ini diceritakan, ya. Ini diceritakan. Oke, jadi inilah dia tahapan akhir tahapan akhir dari analisa bagian hasil dan pembahasan, ya, di bagian ketiga dari artikel ilmiah, ya kan. Jadi di sini kita harus ada, saya ulangi lagi, ada analisa awal, baru tabel atribut atau kriteria, kemudian ada tabel bobot, kemudian ada tabel alternatif, baru rating. Kemudian ceritakan proses perhitungannya. Ini proses perhitungannya diceritakan ini. Nah, begitulah dia untuk bagian ini tadi. Oke. Nah, kalau Anda lihat di bagian rating kecocokan ini merupakan bagian yang paling gampang aja ini sebenarnya nih. Nih. Nilai angkanya kan seperti ini nih. Ya, seperti ini ya. Nah, mungkin ada dari kalian yang menggunakan perhitungan datanya seperti ini ya. Saya contohkan punya si mana nih ya. Coba ini. Oh, punya Ahmad Yanda. Yang tadi. Ya. Ya. Seperti ini. Punya Ahmad Yanda. Oke, ini kalian lihat punya Ahmad Yanda. Dia memiliki tabel kriterianya ini. Ini yang udah saya perbaiki ya. Yang udah saya rubah. Cuma dia judulnya ini BPNT ya. BPNT ini penerima dana bantuan pangan non tunai. Ya. Nah, ini datanya seperti pekerjaan. Pekerjaan itu kan ada pemulung, ada petani, ada tukang, becak, kuli bangunan gitu. Ya. Kemudian tanggungan keluarga kan angka di sini. Angka. Kalau lantai rumah kan jenisnya ada tanah, ada semen. Kemudian jenis bangunan. Nah, ini bisa saja ada tanah, semen, ada kayu misalnya. Ini kita kasih range-nya, kalau semen 3, kayu 2, tanah 1. Jenis bangunan, rumbia, kayu, semen. Ini range nilainya. Kepemilikan rumah, ada menumpang, ada ngontrak, ada milik sendiri. Ini nilai range-nya. Jadi, misalnya begini, A1. A1 ini si Joko misalnya. Si Joko, pekerjaannya pemulung. Jumlah tanggungannya dia ada 5 yang harus dia hidupi. Dia lantai rumahnya tanah. Kemudian jenis bangunannya kayu. Ya. Kemudian kepemilikan rumah itu milik sendiri. Gitu. Nah, pendapatan dia 2.250.000. Nah, ini tadi. Jadi yang harus Anda perhatikan adalah data aslinya itu begini. Kalau yang begini nggak bisa diproses, inilah dinamakan data linguistik. Harus dijadikan nilai dulu, begini dia menjadikan nilainya. Makanya itu dibuat range atributnya, pemulung, petani, tukang becak, kuli bangunan, kemudian tanah. Kalau nggak ada range-nya biarin aja jadi kosong. Ya, nah, begitu dia. Inilah dibilang data asli. Data asli gitu ya. Jadi data asli itu yang betul-betul terlihat real gitu. Ya. Sehingga nanti pada saat ini dijadikan rating kecocokan begini. 1 maksudnya apa 1? Dia pekerjaan tadi pemulung, nilainya 1 gitu. Kemudian C2 tanggungannya 5. Kemudian C3 lantai rumahnya apa? Dari tanah. Nih lantai rumah tanah. Kemudian dindingnya dari apa? Dari kayu. Ya, kayu nilainya berapa? 2 gitu. Kemudian kepemilikan rumah milik sendiri 3 gitu.
Ini 3 gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya 3 milik sendiri nilainya kan lebih tinggi. Kalau menumpang nilainya lebih rendah. Nah, jadi itu jenisnya cost, ya, pendapatan jenisnya cost paling rendah gitu. Nah, jadi ada mungkin artikel ilmiah kalian pada saat kalian teliti datanya itu begini. Nah, datanya itu begini gitu. Jadi untuk menghasilkan nilai angka seperti ini, Anda harus melakukan range terhadap kriterianya begini. Ya. Beginilah dia cara pembuatan kriterianya gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, mungkin itu saja yang agak mungkin banyak trouble ya bagi Anda. Karena apa? Datanya ada angka enak gitu. Datanya ada karakter linguistik itu nggak bisa diproses. Harus dibuat range terhadap kriterianya dulu. Ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terhadap bagian hasil dan pembahasan. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Ya.